Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, waktu luang dan kesehatan untuk bertolabul ilmi pada siang hari ini. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang penuh kebarokahan kali ini, pada Jumat Barokah kali ini, izinkan kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan memahami dan menguraikan fase-fase perkembangan sejarah Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Aprilianto Terwidodo, NIM 201231035. Yang kedua ada M. Zaki Hibrizi, ada 201231036. Lasmini dengan NIM 201231044. Keempat ada Zulfikri Mubarak dengan NIM 201231074. 5 ada Hanafi Arsyad Ulin dengan NIM 201231084. Dan yang terakhir ada Lutfi Hidayah dengan NIM 201231090. Baik, sahabat semua, kita masuk ke materi awal. Yang pertama yaitu tentang masa turunnya wahyu. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, maksudnya Nabiullah Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah, mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanuts di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan dan 20 hari menurut kalender Masehi. Yang kedua ada masa dakwah Rasulullah SAW, periode dakwah, periode Mekah. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi, kurang lebih 3 tahun lamanya. Selanjutnya ada selanjutnya dakwah secara terang-terangan, tablik, maudhah, hasanah tanpa terang. Terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang hendak menyerang dan memulai peperangan, bahkan menghalangi orang yang hendak mau masuk Islam. Strategi yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan persuasif. Periode Madinah, periode ini merupakan periode pertama Rasulullah SAW di mana meletakkan pondasi agama. Rasulullah melakukan kebijakan yang fundamental, yakni membangun masjid. Rasulullah mampu mempersatukan kaum Ansor dengan Muhajirin serta membuat piagam konstitusi antara kaum Ansor, Muhajirin, dan Yahudi. Tantangan dakwah Rasulullah SAW selama berdakwah di periode Mekah dan Madinah terletak pada makdunya, yaitu antara lain pada periode Mekah Rasulullah SAW menghadapi tantangan dari para pemuka suku di Mekah karena merasa terancam posisinya dengan kedatangan syariat yang disiarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pada periode Madinah, mad'u yang dihadapi lebih kompleks daripada periode Mekah karena orang Yahudi suka berkhianat.
Dua tipe pembantu ini merupakan tantangan internal dalam kota Madinah selama Rasulullah SAW berdakwah. Sedangkan tantangan eksternalnya yaitu orang kafir Quraisy sendiri yang masih menyimpan dendam terhadap dakwah Rasulullah SAW. Masa Khulafaur Rasyidin. Kita telah masuk kepada masa Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin atau pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil. Khulafaur Rasyidin adalah yang diartikan pemimpin atau pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Dalam masa pemerintahan beliau cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang. Khalifah Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu meliputi sistem pemerintahan, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membentuk panitia, yaitu Zaid bin Sabit, Abdurrahman ibnu Haris. Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dan lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Para panitia tersebut berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Jadi periode awal pada pengumpulan mushaf menjadi satu itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai penolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Peristiwa yang terkenal adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah yang disebut sebagai perang Siffin. Pada akhirnya Khulafaur Rasyidin banyak yang mengalami berbagai kemajuan, antara lain perluasan kekuasaan Islam dengan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Utsman. Pengembangan agama Islam dalam pemerintahannya ini memiliki relatif waktu yang singkat dan telah membuahkan hasil. Selanjutnya teman-teman, masuk kepada masa setelah Khulafaur Rasyidin atau Umayyah. Kita masuk kepada Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang dipimpin langsung sama pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan di Jazirah Arab, tepatnya berpusat di ibu kota Damaskus, yang memerintah sejak 661 sampai 750. Sedangkan yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, yang merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan gubernur pada masa Khalifah Walid bin Malik. Kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Di antaranya yang paling spektakuler itu dengan bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas. Perkembangan lain yang cukup spektakuler adalah semakin luasnya pendidikan agama Islam. Masjid dan tempat tinggal ulama merupakan tempat yang utama untuk mempelajari agama. Yang kelima, masuk ke masa Mamluk Khairah. Di bidang intelektual, dalam bidang ilmu kalam dikenal Wasil bin Atta, Al-Asy'ari, Al-Baqilani, dan lain-lain. Dalam bidang fikih dikenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian dikenal 4 mazhab. Dalam bidang tafsir muncullah buku tafsir baik yang bercorak Sunni, Syiah maupun Mu'tazilah. Yang bercorak Mu'tazilah di bidang sejarah, sastra, dan ilmu pengetahuan alam dikenal banyak ahli sebagai fenomena kemajuan Islam. Selanjutnya di bidang keagamaan, dalam bidang ilmu agama muncul Ibnu Taimiyah yang dikenal reformer pemikiran Islam yang bermadzhab Hambali. Dari segi pemahaman agama, masyarakat Mesir bisa dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat yang menganut paham Sunni dan kelompok masyarakat yang menganut paham Syiah. Paham Sunni adalah salah satu mazhab atau golongan firqah di dalam Islam, mempunyai pengikut paling banyak dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain.
Yang ketiga ada pembangunan arsitektur. Dinasti Mamluk juga banyak mengalami kemajuan. Salah satunya dalam bidang arsitektur Islam. Sebelum dan setelah hancurnya dinasti ini, kejutaan yang paling mengesankan dari periode Mamluk yang didominasi oleh rezim darah dan besi adalah bangunan-bangunan arsitektur dan artistik pada skala dan kualitas yang tidak ditemukan padanya dalam sejarah Mesir. Sejak masa Ptolemeus, Diana Firaun, arsitektur Islam mencapai ekspresi yang paling kaya ornamen pada sejumlah masjid, sekolah, museum yang didirikan oleh Qolawun al-Nashir dan al-Hasan. Pada periode Mamluk, Burji pun monumen-monumen Barkuk, Qaitbay, dan Al-Ghori sama memukaunya. Sejak saat itu tidak ada lagi bangunan besar dan indah yang didirikan di tanah Arab. Kemudian masuk ke masa Abbasiyah. Abu al-Abbas al-Shaffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaan sangat singkat Abu Ja'far al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Abu Ja'far al-Mansur dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 20 tahun. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan dua strategi, yaitu satu dengan sistem mencari pendukung penyebaran ide secara rahasia, sedangkan strategi kedua dilakukan secara terang-terangan. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilannya disebabkan dasar-dasarnya telah berakar semenjak Umayyah berkuasa. Ditinjau dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar antara lain. Pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Kedua, dasar universal, bersifat universal, tidak terlandaskan atas kesukuan. Ketiga, dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar kenigratan. Empat, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Dan yang kelima, pemerintahan bersifat muslim moderat. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain. Selanjutnya ada masa Utsmani. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9. Setelah itu, sekalipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia 755 sampai 1031 Masehi dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara 788 sampai 974 Masehi. Fragmentasi itu semakin menjadi pada abad ke-9 Masehi. Utsman mendapatkan kekuasaannya setelah meninggalkan Sultan Saljuk Rum Ala ad-Din II. Utsman mengirim surat kepada mereka untuk memilih dari 3 pilihan, yakni tunduk dan memeluk agama Islam, membayar jizyah, atau diperangi. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Pertama, bidang pemerintahan dan militer. Kemajuan kerajaan Utsmani hingga mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya saja, tapi masih banyak faktor lain yang mendukung. Kemudian bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Dalam khazanah intelektual Islam, kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Kemudian bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang maju. Munculnya penyair Yani Tunafi pada tahun 1582 sampai 1636 Masehi. Baik, mungkin cukup itu dari kelompok pertama yang presentasikan hasil diskusi. Di sini ada pembagian job atau bagian-bagian dari menyusun diskusi sehingga berjalan alhamdulillah lancar. Dimoderatori oleh Mbak Lasmini dan Notulensi Lutfi Hidayah, konten kreator saya sendiri Aprilianto Triwidodo. Koordinator ada Muhammad Zaki Hibrizi, Hanafi Arsad Ulin N, Zulfikri Mubarak, dan pemateri seluruh anggota. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya untuk mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan segala maaf
saya ucapkan untuk segala kekurangan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.